Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Dewi Andriani dengan NPM 2215061033. Saya dari kelompok 1 kelas PSTIA. Jadi di sini sebagai untuk memenuhi tugas postes dari praktikum teknik digital percobaan kelima, yaitu dengan judul pengkodean, saya membuat video ini untuk menjelaskan mengenai rangkaian encoder dan rangkaian decoder yang di rangkaian decoder ini meliputi decoder common anoda dan decoder common katoda, juga menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari rangkaian decoder tadi. Oke, sebelumnya mungkin kita langsung membahas atau langsung lihat ke rangkaiannya saja ya. Oke, jadi ini adalah rangkaian untuk percobaan yang pertama, yaitu rangkaian encoder. Ya, rangkaian encoder nih dia ngapain sih? Fungsinya untuk apa? Rangkaian encoder ini dia tuh merubah dari desimal ke biner. Nah, di rangkaian ini kita ada apa aja? Yang pertama ini kita ada logic state. Logic state ini jumlahnya ada 9 karena sesuai sama si 7 segmennya ini. Nah, di sini ada angka-angkanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tuh sebagai desimalnya. Misalnya kita kayak nanti memasukin desimal 1 tuh yang kita rubah cuma di sini aja. Karena tadi kan dia memunculkan biner desimal ke biner. Jadi ini tuh adalah urutan diisi desimalnya nanti dijadiin binernya tuh di sini. Ah, oke, jadi maksudnya tuh di sini ini tuh sebagai inputannya, uh, inputan untuk desimalnya. Nanti outputnya setelah dinotkan, maka dia tuh bakal jadi biner. Binernya di sini cuman yang 4 bit ya. Oke, kan tadi ini kita udah jelasin di sini kita punya 9 logic state, ada gerbang NOT ya. Jadi si encoder ini dia tuh menggunakan gerbang NOT. Terus di sini ada 4 buah output. Nah, di sini ada 9 ini tadi. Ini kan desimalnya tuh dari 0 sampai 9 itu karena itu tuh adalah basicnya dari segi desimalnya itu. Nah, untuk encoder sendiri, dia tuh pakai IC yang 74147 ini. Encoder ini dia sifatnya tuh negatif logik ya, atau ininya tuh negatif. Nah, untuk outputnya sendiri itu kita bacanya dari atas, karena yang atas ini dia langsung terhubung dari Q0 ini. Jadi kita bacanya dari Q0, Q1, Q2, Q3. Misal kita masukin desimal 1 ya, ini kita ulang dulu. Masukin untuk desimal 1. Nah, di sini desimal 1 itu berarti dia 1, 0, 0, 0. Kalau misalnya kita masukin desimal 2, 0, 1, 0, 0. Jadi dia ini benar kan desimal 1 itu binernya 1, 0, 0, 0. Nah, kalau desimal 2 itu binernya 0, 1, 0, 0. Jadi ya ini cukup mudah karena kita cuma tinggal ngerubah-ngerubah di sini aja dan nyesuaiin ini. Oh ya, untuk di encoder ini sendiri kan kita biasanya kalau mau ngejalanin suatu rangkaian tuh kita hapus ya. Kalau di sini kita nggak perlu, kayak misalnya kan kita mau nulis dari 1 sampai 9 nih, kita tinggal langsung aja lanjutin nih. Ini 1, 2, 3, 4. Cuman outputnya karena dia berubah sesuai yang kita pencet ini, jadi waktu kita masukin si desimalnya, binarnya tuh harus langsung kita catat. Ini untuk yang rangkaian encodernya ya. Nah, satunya lagi itu ada decoder. Nah, rangkaian decoder ini ada 2, yaitu jenisnya itu ada yang decoder common anoda dan decoder common katoda. Oke, yang pertama kita bahas yang decoder common anoda dulu. Nah, ini adalah rangkaian dari decoder common anoda. Kayak yang udah dijelasin tadi sebelumnya, kalau decoder itu kan dia merubah dari biner ke desimal ya. Nah, desimalnya itu nanti di outputnya itu dalam bentuk angka di ininya nih.
di di seven segmennya ini. Nah, seven segmennya ini tuh juga ada huruf-hurufnya ya, kayak ini tuh biasanya dimulai dari A, B, C, D, E, F, terus yang di tengah ini G. Nah, di sini tuh ada satu, ini tuh kita sebut, nah, sebenarnya rangkaian decoder anoda sama katoda tuh nggak beda jauh ya, apalagi saat kita masukin inputan si binernya ini, desimalnya itu juga sama di antara kedua apa namanya di antara kedua rangkaian ini. Nah, bedanya itu, oh ini masih di sini. Bedanya itu dia cuma ada di ininya nih. Sorry. Kalau di decoder common anoda itu dia pakainya di apa namanya visi sama GND-nya itu doang yang ngebedain. Kalau di IC-nya juga sedikit berbeda ya. Ini untuk yang decoder common katoda itu dia pakai 7448, sedangkan untuk yang anoda dia pakainya tuh di IC 7447. Oke, kalau tadi yang encoder itu inputnya ada 9, tapi kalau di decoder ini kita inputnya hanya 4. Ini dari A, B, C, dan D-nya ini. Cuman ini kita inputnya dari bawah. Jadi misalnya kita masukin binernya 1 ya, 1, 0, 0 kan. Sebentar, ini ada yang salah. Maaf, ternyata ada sedikit kesalahan teknis nih. Taka balik ya. Nah, ini untuk inputan dari biner 1. Biner 1 itu kan dari, kalau kita baca dari kiri itu kan 1, 0, 0, 0. Nah, outputnya nih langsung menyala kan, yang nyala tuh di sini nih cuma 1 di sini doang nih. Ini biasanya 1. Kalau misalnya kita masukin 2. Nah, ini 2 kan, kelihatan kan? Nah, di sini output ini kebalikan dari si encoder tadi. Di decoder common anoda ini inputnya 4. Nah, outputnya ada 7. Nih, dari Ki A, Ki B, Ki C, Ki D, Ki E, Ki F, sampai Ki G. Untuk ngelihatnya tuh lampunya tuh ada di sini. Kalau kita tuh di percobaan kemarin, kita tuh kayak gini. Misalnya kalian kita masukin binary 1 nih. 1 kan. Nah, outputnya tuh yang nyala nih yang kita lihat. Yang nyala tuh ada di B sama C. Terus kalau masukin 2, di segmennya ini yang nyala tuh cuma A, B, D, E, G. Kayak gitu. Untuk common anoda ini sendiri, kekurangannya tuh dia memerlukan arus yang lebih tinggi saat menyalakan segmen daripada si common katodanya. Ini tuh bisa menghasilkan konsumsi dayanya tuh lebih tinggi daripada common katodanya itu kekurangannya atau minusnya sih dari si common anoda ini. Terus common anoda ini dia tuh juga butuh perhatian ekstra dalam mendesain rangkaian driver atau IC kontrolnya. Itu karena kebanyakan tuh IC itu umumnya digunakan tuh menggunakan logika yang rendah sebagai output. Nah, sedangkan si common anoda ini menggunakan logikanya tuh tinggi untuk mengaktifkan segmen-segmennya ini. Terus itu kan tadi kekurangannya ya. Kalau kelebihannya untuk common anoda ini tegangan yang diterapkan pada setiap segmen itu tegangannya rendah kan. Biasanya itu cuma 0 volt yang untuk mengaktifkan si common anodanya ini. Jadi ini tuh memungkinkan untuk penggunaan logika yang rendah pada driver atau IC kontrolnya. Terus kalau ada gangguan pada satu segmen yang lainnya ini masih berfungsi dengan baik gitu loh di common anoda, jadi tidak terganggu kalau ada gangguan di salah satu segmennya. Terus common anoda ini dia juga kompatibel dengan IC decoder dan driver logikanya itu menggunakan output rendah untuk mengendalikan segmen-segmennya. Itu kelebihan dari si common anoda sih. Kalau gitu
Kita lanjut ke bahas karena sebenarnya konsep dasar dari konsep dasar dari decoder common anoda dan decoder common katoda ini tidak jauh berbeda, dari masukin binernya, terus desimal yang ditampilkan sebagai output ini sama. Kita langsung bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari si decoder common katodanya. Oke, ini saya kasih. Nah, untuk common katoda ini sendiri nih, minusnya tuh dia menggunakan tegangan yang cukup tinggi, mungkin membutuhkan level tegangannya tuh dihasilkan dari driver atau IC controlnya tuh lebih banyak ya. Terus kalau misalnya ada gangguan di suatu segmen atau kerusakan di sebuah segmen ini, dia segmen yang lain tuh bakal fungsinya tuh terganggu, sehingga common katoda ini tidak bisa berfungsi dengan benar. Itu kan minusnya ya. Untuk kelebihannya, tegangan yang digunakan pada setiap segmen ini, dia tuh diturunkan ke logika rendah, biasanya 0 volt juga nih, untuk mengaktifkan si segmen tadi. Nah, ini tuh bikin common katoda ini jadi lebih kompatibel dengan berbagai jenis IC, terus mudah dihubungkan dengan logika microcontroller. Nah, si common katoda ini dia tuh juga memiliki arus yang lebih rendah saat menyalakan segmen. Terus umumnya tuh biasanya dia lebih mengendalikan tampilan 7 segmennya tuh dengan decoder BCD atau binary code decimal yang dia tuh cuma 4 bit. Nah, terus keberadaan si terminalnya ini dia tuh terhubung ke logika rendah atau groundnya ini. Jadi si katoda itu dia pakainya ground. Kalau misalnya tadi anoda tadi itu dia VCC ya. Biasanya kita pada percobaan sebelumnya kita sebutnya dengan power. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas kekurangan dan kelebihan dari decoder common anoda dan decoder common katoda. Sekarang ini kita akan bahas sedikit tentang penerapan si encoder dan decoder ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada contoh yang sering kita temui nih, kayak sistem keamanan rumah. Nah, biasanya tuh dalam sistem keamanan rumah yang modern itu, encoder dan decoder ini digunakan dalam sistem keamanan untuk penggunaan kartu akses atau kunci elektronik. Ini kita juga ada di penerapannya ada di gedung elektro sendiri. Untuk kunci di beberapa ruangan di gedung H itu udah ada yang elektrik ya. Biasanya dia pakai sidik jari atau fingerprint dari petugas yang menjaga kampus atau menjaga gedung. Terus beberapa kali saya lihat juga mereka bisa gunain kartu, juga bisa menggunakan kunci yang manual gitu. Terus ada juga kayak sistem pintu otomatis. Nah, biasanya tuh sistem pintu otomatis tuh biasanya bisa dipakai di garasi ya kalau di luar negeri. Kalau di sini saya belum pernah lihat sih. Terus ada juga bisa juga penerapannya tuh untuk pemutar media di DVD player atau Blu-ray player. Terus encodernya ini digunakan untuk mengkode sinyal video dan audio menjadi format yang dapat diproses dan ditampilkan di pemutaran media ini. Terus ada juga penerapannya untuk komunikasi digital. Terus ada juga sistem kendali TV atau remote. Nah, itu juga encoder dan decoder itu digunakan untuk tombol remote otomatis untuk mengkode sinyal yang menjadi format yang dipahami oleh decoder itu sendiri pada perangkat yang dikendalikan, misalnya kayak TV atau pemutar radio. Terus ada sistem pengendali lalu lintas. Ini biasanya ada sensor kendaraan kayak gitu sih. Mungkin untuk sekarang ini udah ada tilang elektronik kan, mungkin itu juga bisa menggunakan atau decoder dan rangkaian encoder ini berfungsi juga di sana. Terus ada banyak sih ya untuk contoh-contohnya, namun bisa saya jelaskan hanya baru segitu.
Oke, sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas post-test dari Praktikum Teknik Digital Percobaan 5 dengan judul pengkodean. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan video ini. Mohon maaf bila banyak salah kata, karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih.